Halo Sobat Pajak sekalian, bertemu kembali dengan saya Luis dari KP2KP Tekengol pada konten BIMTex, Bendara Instansi Pemerintah Mahir Kortex. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai tata cara pembuatan bukti potong unifikasi ya, atau BPPU yang terdiri dari PPA pasal 22, PPA pasal 23, dan PPA final pasal 4 ayat 2. Nah, jadi ini saya sudah login ke aplikasi Cortex-nya, juga sudah melakukan impersonate ya ke akun instansi. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke akun IbuPort ya. Maksud saya ke menu IbuPort. Nah, kemudian pilih submenu BPPU, bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik tombol create IbuPort BPU. Nah, kemudian muncul formulir pengisian data bukti potongnya ya. Nah, ini misalkan masa pajaknya, ini kita pilih masa pajak Juli 2025, statusnya normal, NPWP-nya. Nah, NPWP di sini, ini saya menggunakan NPWP ini aja ya Bapak Ibu ya, untuk sobat pajak sekalian, untuk NPWP yang tidak diketahui seperti itu ya. Jadi saya menggunakan angka 99 sekian gitu ya, walaupun saya tidak mempunyai data NIK yang sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya kita mengisi NIDKU ya. NIDKU-nya ini akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian fasilitas pajak. Fasilitas pajaknya di sini kita pilih saya tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajak. Nah, di sini ya. Nah, ini konteksnya kita akan membuat bukti pemungutan PPA pasal 22 ya, atas belanja yang dilakukan oleh bendaharawan. Nah, maka di sini kita cari dulu ya pakai keyword bendaharawan. Nah, akan muncul ya. Yang pertama ini pemungutan oleh bendaharawan. Kita pilih saja jenis objek pajak yang ini. Nah, kemudian di bawahnya akan muncul secara otomatis jenis pajaknya pasal 22, kode objek pajak, dan juga sifat pajak penghasilan ya. Kemudian selanjutnya kita mengisi DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Artinya DPP setelah kita mengeluarkan PPN-nya ya. Misalkan DPP-nya 5 juta. Nah, maka tarifnya dia akan langsung muncul secara otomatis 1,5%. Dan pajak penghasilannya akan terhitung secara otomatis sebesar 75.000. Nah, kemudian setelah itu kita pilih di bawahnya dokumen referensi ya. Misalkan dokumen referensinya, misalkan dalam konteks ini pembayaran, nomor dokumennya misalkan 10 gitu ya, tanggal dokumen misalkan tanggal 17 Juli, kemudian metode pembayaran. Nah, ini metode pembayaran perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya, sobat pajak sekalian. Untuk metode pembayaran dalam hal pembelanjaan ini menggunakan dana APBD ya. Jadi pembelanjaan dilakukan oleh Bendahara Pemda menggunakan dana APBD. Nah, sekalipun misalkan mekanisme pembayarannya menggunakan mekanisme LS ya, atau mekanisme langsung. Nah, tetap nanti yang dipilih di sini adalah mekanisme persediaan ya. Nah, jadi sepanjang pembelanjaan dilakukan oleh Bendahara Pemda ya, menggunakan dana APBD tadi, maka terlepas dari mekanismenya langsung atau uang persediaan, maka untuk pengisian di sini, pengisian di formulir bukti potongnya, di sini kita pilih opsi mekanisme uang persediaan.
Jadi bukan mekanisme langsung. Nah, terkecuali apabila itu pemotongan pajak itu dilakukan melalui pemotongan LS di KPPN. Nah, kalau mekanismenya seperti itu, maka di sini metode pembayaran yang kita pilih adalah mekanisme langsung, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan pemotongan pajaknya itu dilakukan melalui KPPN, seperti itu. Tapi kalau mekanismenya tidak seperti itu ya, artinya dalam konteks itu tadi belanja bendara Pemda seperti itu. Nah, maka di sini metode pembayarannya kita pilih uang persediaan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian IDKU-nya otomatis dia. Baru setelah itu kita submit. Nah, ini tadi dia tata cara pembuatan bukti pungut ya, PPA pasal 22 atas belanja barang oleh bendarawan. Nah, bagaimana caranya ya, tata caranya untuk pembuatan bukti potong gitu ya, PPA 23 atau PPA final seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita buat lagi ya, kita create lagi Bupot. Misalkan pada bulan yang sama ada beberapa transaksi gitu ya, ada PPH 22, ada belanja barang, ada juga misalkan belanja jasa, ada juga misalkan sewa lah seperti itu ya yang dipotong PPH final. Nah, jadi misalkan ini konteksnya untuk transaksi yang kedua ini. Transaksi yang kedua ini kita input dulu ya, seperti yang tadi ya, pembuatan Bupot PPH 22 tadi. Ini formulirnya kita input dulu, kita rekam dulu satu-satu. Nah, kemudian fasilitas pajaknya sama ya dengan yang tadi. Nah, yang membedakan di sini adalah nama objek pajak. Ini berhubung kita ini akan menginput atau buat dipotong PPh pasal 23 ya atas pembayaran jasa seperti itu ya. Nah, maka sini kita cari ya nama objek pajak yang kira-kira sesuai atau relevan. Nah, misalnya di sini konteksnya adalah jasa atau misalkan sewa mungkin ya. Misalkan catering gitu ya, catering di jasa catering. Nah, ini tinggal kita cari. Nah, ada dengan menggunakan keyword ini ya. Nah, muncul dia jasa catering atau tata boga di sini. Nah, kemudian kita masukkan DPP-nya. Nah, jadi tarifnya akan muncul secara otomatis. Pajak penghasilan yang dipotong juga ya, dia terhitung secara otomatis. Kemudian ini di bawahnya kita isi dokumen referensinya, nomornya tanggal 11 ya, tanggalnya sekolah tanggal 18 Juli. Untuk pembayarannya ini kembali lagi kita pilih mekanisme UP ya. Nah, karena dalam contoh ini kita asumsikan gitu ya, yang melakukan transaksi pembelanjaan itu adalah bendahara Pemda. Bendahara Pemda ya, jadi bukan bendahara kementerian atau lembaga pemerintahan pusat gitu ya. Nah, jadi terlepas dari bagaimanapun mekanisme pembelanjaannya, nah itu kita pilih untuk payment methodnya di sini adalah mekanisme persediaan. Dalam konteks ini yang melakukan pembelanjaan adalah bendahara Pemda. Dan IDKU-nya kita pilih, lalu kemudian kita submit lagi ya. Oke. Nah, kemudian kita mau input satu lagi ya, transaksi
di bulan yang sama ya, Juli 2025. Oke, seperti biasa. Nah, di sini nama objek pajaknya ini misalkan konteksnya dia pemotongan PPh final gitu ya, PPh final. Nah, karena PPh final juga masuk ke sini ke BPPU ya, pemotongan unifikasi. Nah, misalnya di sini contohnya ada untuk final ya. Misalkan jasa konstruksi gitu ya. Jasa konstruksi, nanti kita cari aja nih. Nah, dengan keyword konstruksi, nah ini misalkan, nah ini ada beberapa jenis pekerjaan di sini ya. Nah, ini misalkan konteksnya jasa konstruksinya ya, itu disediakan atau di-provide, dilakukan oleh penyelenggara jasa konstruksi atau kontraktor dengan kualifikasi kecil. Nah, jadi yang ini ya, pekerjaan khusus yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kecil ya. Kita pilih. Nah, kemudian kita input DPP-nya. Nah, ini misalkan pembayarannya dilakukan secara termin ya, per termin seperti itu. Misalkan untuk termin pertama dibayar 50 juta gitu ya. Ini diinput sebagai DPP. Nah, kemudian tarifnya muncul secara otomatis 1,75%. Dan pajak penghasilannya juga ini di generasi otomatis ya, lapor 75.000. Oke, kemudian jenis dokumen pembayaran. Nah, nomor dokumennya misalkan 12 gitu ya. Tanggalnya misalkan tanggal 22, payment methodnya ini juga kembali lagi dipilih uang persediaan. Walaupun dalam prakteknya untuk jasa pembayaran jasa konstruksi ini ya, ini biasanya menggunakan mekanisme LS. Tapi ini berhubung karena memang pemotongan pajaknya ini tidak dilakukan di KPPN, melainkan di BPKD dari Pemda masing-masing seperti itu, maka di sini payment method yang kita pilih adalah mekanisme UP, uang persediaan. Ini lead-nya, oke, kita isi, baru kemudian kita klik submit. Checklist ya semuanya, baru kemudian kita klik terbitkan. Nah, setelah kita klik terbitkan akan muncul halaman tanda tangan seperti ini. Kita input PIN tanda tangan digital dari PIC-nya. Nah, statusnya kemudian berubah menjadi telah terbit ya. Status dari bukti potong ya, yang tadi telah kita buatkan konsepnya. Nah, setelah itu kita ke SPT masa. Buat konsep SPT-nya, kita pilih jenis pajak PPh unifikasi. Periodenya, oh ternyata di sini di daftar di sini ini sudah, oh ya sudah ada ya, di daftar konsep SPT sudah ada nih, SPT PPh unifikasi bulan Juli 2005. Maka kita pilih aja yang ini ya, tinggal kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya, sudah dihitungnya, sudah muncul perhitungannya ya. Jadi PPh 4 ayat 2 jumlah yang dipotong, dipungut berapa gitu ya. PPh 22, kemudian PPh 23. Kalau melihat lampirannya, ini tinggal kita klik di daftar satunya gitu ya. Rincian dari BPPU yang diterbitkan. Nah, di sini.
Nah, di sini belum muncul tadi ya, rincian dari BPPU-nya. Nah, ini untuk memunculkan semua data BPPU-nya, ini tinggal kita refresh. Nah, jadi muncul dia ya, seluruh data BPPU-nya. Oke, kembali lagi ke induk. Nah, setelah oke, ini kemudian kita checklist. Kemudian kita klik tombol bayar dan lapor. Nanti seperti biasa akan muncul opsi pembayaran gitu ya. Opsi pembayaran apakah menggunakan deposit, dalam hal terdapat saldo deposit mencukupi, atau menggunakan kode billing baru. Nah, tinggal dipilih aja ya. Kalau sebelumnya sudah pernah di store pakai deposit dan saldo deposit masih mencukupi, cukup pilih opsi pemindah bukan deposit. Nah, kalau tidak terdapat saldo deposit yang mencukupi, maka dipilih buat kode billing baru. Nah, setelah nanti pajak kurang bayar, SPT terbayar, maka status SPT-nya nanti menjadi terlaporkan. Oke, demikian sobat pajak semua, tata cara pembuatan bukti potong atau bukti pungut, PPh unifikasi, dan juga pembuatan dan pelaporan SPT masanya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat pajak sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.